Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Jadi pengalaman saya ini akan saya bagikan ke teman-teman agar nanti teman-teman yang mungkin baru sampai di kapal, oh ternyata kerja di kapal itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata untuk awal-awal pertama sangat-sangat dibutuhkan ketangguhan kita ya, ketangguhan kita untuk memanage diri kita sendiri sehingga kita bisa survive, kita bisa lulus kontrak. Paling tidak kita bisa menentukan lulus tidaknya, kita bisa hitung 1 minggu, 2 minggu, setelah penyesuaian 3 minggu, 4 minggu, kemudian kita akan merasa lebih nyaman, enjoy tempat kapal ini ya, yang notabene juga setelah kita di sini ternyata banyak teman-teman kita yang teman-teman orang Indonesia, maksudnya teman-teman orang Indonesia yang bekerja di sini, dan mereka adalah teman-teman kita yang bisa mensupport dan memberi dukungan ya. Jadi jangan sungkan dan jangan takut gitu. Kita ada teman dekat di sini, ada teman yang senegara, yang sedaerah, itu mungkin akan lebih membuat kita lebih di sini nyaman dan kerasan. Ya, oke teman-teman, ini poin yang akan saya sampaikan. Pertama saya datang, yang saya rasakan ya berat sekali untuk meninggalkan rumah sebenarnya, karena ya kondisi di rumah istri saya masih belum sembuh total dari sakit, dan setelah sampai di sini cuaca, terutama cuaca di sini ya, di Amerika ini, di Los Angeles, di bagian tepatnya di Long Beach, itu di sini sangat dingin ya. Ini masuk di bulan Februari tapi masih dingin, jadi sangat jauh beda dengan di rumah yang panas, mungkin hujan, tapi tidak sedingin di sini ya. Jadi yang saya rasakan perbedaan cuaca ini yang sangat mempengaruhi fisik kita. Ini karena beberapa hari ini kalau di rumah mungkin bilang masuk angin, ini sering kembung, kemudian sering kayak flu. Terutama ini teman-teman, kalau yang dari rumah belum mendapatkan vaksin booster ya, kemarin saya masih vaksin 1, 2, booster 1, sampai di sini saya di booster yang kedua itu, dan efeknya emang yang saya rasakan booster 1, vaksin 1, 2 dan booster itu mungkin 1 minggu saya akan meriang, demam dan flu ya. Dan ini memang benar-benar di sini saya rasakan, dan harus mau nggak mau
kita sendiri yang tahu visi kita, dan kita harus tetap bekerja. Kadang ini yang membuat kita emang kuat atau tidaknya ya di awal-awal minggu ya. Jadi kita emang benar-benar digembleng di situ, dan ya alhamdulillah dengan kita prepare dari rumah, membawa obat-obatan dari rumah, itu yang bisa kita konsumsi, yang bisa membuat kita mungkin lebih bisa bisa survive ya, karena kita tidak bisa semata-mata di sini laporan atau mungkin mengeluh ke pihak dan kalau di sini infirmary itu untuk tempat penyediaan obat-obatan, tapi ya kalau kita masih bisa memanage, kita bawa obat sendiri, lebih baik kita nggak usah laporan atau mungkin minta tolong ke sana, karena efeknya buat kita juga, kita tahu sendiri, yang tahu kita sendiri ya, isi kita sendiri itu kita aja ya. Itu teman-teman. Selain itu ya, ini poin yang sangat saya rasakan setelah 1 minggu di pekerjaan, sudah mulai bisa beradaptasi, kemudian training juga sudah kita lalui, kita sudah menemukan teman-teman kita yang di sini yang bisa diajak bicara, sharing, sudah ada teman dekat. Kemudian kita juga sudah beradaptasi atau tahu lokasi-lokasi tempat kita makan, kita mungkin cuci pakaian, atau ya kita sudah sedikit familiar dengan tempat-tempat ini. Yang berat teman-teman bisa lakukan ya di minggu pertama dan di 10 hari pertama. Saya mendapat kabar dari rumah bahwa ada berita duka dari rumah yang sebelumnya tidak sama sekali saya perkirakan, dan tidak ada tanda-tanda akan hal ini datang ya. Saat pulang dari kerja ya, sekitar jam 10 malam, kalau di rumah itu berarti sekitar jam 1-an dan 1 siang ya, 1 siang, karena hari itu seharian kerja dan tidak sempat membuka HP ya. Setelah masuk kamar, saya buka HP, sangat shock, terkejut. Semua ada miss call dari WhatsApp saya, semua nomor yang ada di rumah semua menelpon saya, dan setelah saya buka tidak ada yang ngasih kabar apa yang ada di rumah. Kemudian saya nyoba telepon
salah satu nomor yang sudah menelpon saya, yaitu adik ipar saya ya, laki-laki. Dan alangkah terkejutnya teman-teman, kalau berita duka itu datang dari istri saya sendiri ya. Istri saya meninggal, tidak ada. Dan ini pukulan berat bagi saya. Baru saya masuk ke kapal 1 minggu, tepatnya 10 hari ya, dan tidak ada tanda atau apa kalau istri di rumah itu tetap baik-baik saja. Dan di saat saya telepon pihak rumah, istri saya sudah akan diberangkatkan ke makam pemakaman. Ini sangat shock sekali teman-teman ya. Saya nggak bisa berpikir apa-apa ya. Di saat kita sini sudah mau settle, sudah mau bisa beradaptasi, bisa menerima di sini, dan ternyata ada kabar dari rumah kalau pihak keluarga ada yang meninggal. Jadi buat teman-teman, bisa saja ini terjadi, tapi sekarang karena saya berpikir saya punya anak 2 dan tidak bisa membayangkan kalau istri sudah nggak ada, anak-anak dengan siapa ya. Akhirnya saya memutuskan untuk di malam itu juga saya telepon manajer saya